Selamat pagi semua. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan konsep pemikiran peradaban ekonomi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Diki Rian Ramadan dengan NIM 241011609, Nashwa Hairunisa dengan NIM 241011610, dan Tarisha Ramadhani Aziz dengan NIM 241011631. Dinasti Abbasiyah adalah salah satu dinasti Islam paling berpengaruh dalam sejarah. Mereka menguasai dunia Islam selama beberapa abad dan meninggalkan jejak besar pada budaya, ilmu pengetahuan, dan seni. Nama Abbasiyah diambil dari Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, karena para pendirinya adalah keturunannya. Selanjutnya masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. 1. Periode 1, 750 sampai 847 Masehi. Pengaruh Persia pertama, Khalifah berkuasa penuh. 2. Periode 2, 847 sampai 945 Masehi. Pengaruh Turki pertama, militer Turki muncul. 3. Periode 3, 945 sampai 1105 Masehi. Pengaruh dinasti Buaihi, atau Persia kedua. 4. Periode 4, 1105 sampai 1195 Masehi. Pengaruh dinasti Saljuk, atau Turki kedua. 5. Periode 5, 1194 sampai 1258 Masehi. Khalifah bebas pengaruh, berkuasa di Baghdad. Faktor-faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. Perselisihan politik antara Bani Umayyah dan golongan Syiah. Munculnya kelompok Khawarij akibat konflik politik dan kebijakan agraria. Usaha menyelesaikan konflik khilafah secara damai. Pandangan Khawarij yang mengutamakan keputusan politik berdasarkan Al-Quran. Pemberontakan Syiah terhadap Bani Umayyah, terutama pasca terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Paham Mawali, yang menuntut kesetaraan antara Muslim Arab dan non-Arab. Pemasukan negara pada masa dinasti Abbasiyah berasal dari dua faktor besar, yaitu pajak dan juga zakat. Pengeluaran negara pada masa dinasti Abbasiyah mencakup beberapa hal, seperti aspek sistem organisasi militer, administratif pemerintahan, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan dan industri, kajian penelitian dan kesenian. Kemajuan dinasti Abbasiyah semakin terlihat ketika usaha keseriusan Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun membangun sebuah akademi pendidikan pertama yang dilengkapi pusat peneropong bintang, perpustakaan terbesar, serta dilengkapi lembaga untuk penerjemahan. Pada saat tampuk kekuasaan dipegang dinasti Abbasiyah inilah, mulai diadakannya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan ke dalam Ma'had. Lembaga ini dikenal dalam dua tingkatan, yaitu maktab dan tingkat pedalaman. Selanjutnya, pemerintahan dinasti Abbasiyah membuka pendidikan madrasah. Nizamul Muluk merupakan pelopor pertama yang membangun sekolah dalam bentuk lembaga yang disebut dengan nama madrasah. Kegiatan yang dilakukan adalah gerakan keilmuan dan agama. Pada perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, dinasti Abbasiyah mencakup berbagai bidang, seperti bidang astronomi, kedokteran, ilmu kimia, sejarah dan geografi. Perkembangan di bidang politik, ekonomi dan administrasi yaitu ibu kota negara dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad, menghapus politik kasta yang membahayakan pemerintahan dan menumpas pemberontakan dalam kekuasaan pemerintahan. Kemunduran dinasti Abbasiyah dimulai pada abad ke-10 Masehi, ketika kekhalifahan terpecah menjadi 3 wilayah, Baghdad, Afrika Utara, dan Spanyol. Salah satu penyebabnya adalah bangkitnya dinasti Fatimiyah di Afrika Utara. Faktor lainnya meliputi pertentangan internal dalam keluarga dan munculnya daulat-daulat kecil yang tidak lagi tunduk pada khalifah pusat. Akhirnya, pada tahun 1258 Masehi, pasukan Hulagu Khan menghancurkan Baghdad, menandai runtuhnya dinasti Abbasiyah. Kesimpulan dinasti Abbasiyah berkuasa dari 750 M hingga 1258 M, dikenal sebagai pusat perkembangan pengetahuan melalui lembaga pendidikan. Dinasti ini mengalami kemunduran akibat perselisihan internal dan akhirnya runtuh setelah penyerangan Mongol. Selesai sudah pembahasan kami mengenai dinasti Abbasiyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan.